Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kita lanjut masih terkait berita mengenai hantaman tarif tinggi terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika, bos. Nah, menyikapi hantaman ini, pemerintah Indonesia pun ternyata tak tinggal diam dan kini bakal mengambil langkah strategis untuk menghadapi hal itu, bos. Bahkan kabarnya, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto pun berencana bakal mengirim tim khusus ke Amerika untuk mengatasi masalah ini. Dah, lantas pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan Indonesia? Apakah Indonesia bakal melawan dengan menghantam balik produk-produk Amerika? Ataukah Indonesia akan coba melobi-lobi Amerika? Setelah ini kita kupas, bosku. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya alasan Paman Donald ikut menghantam Indonesia dengan tarif pajak tinggi? Dan kira-kira produk apa sajakah yang terancam dapat dikenai pajak tinggi oleh Amerika? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama mengenai hantaman tarif pajak Amerika kepada produk-produk ekspor Indonesia yang lumayan tinggi, mencapai 32%, pemerintah pun akhirnya mengambil tindakan, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, untuk meredam hal ini, mumpung masih awal, rencananya pemerintah Indonesia pun bakal mengirimkan tim khusus untuk berkomunikasi dengan pemerintah Presiden Donald Trump, bos. Hal ini pun diungkapkan oleh pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dikutip pada Jumat 4 Maret 2025 kemarin. Dikatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika dalam berbagai tingkatan. Termasuklah juga katanya mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika. Dah, mantap jos nih, bos. Jadi Indonesia akan mengirim utusan khusus yang tentunya jago berdiplomasi soal ekonomi untuk melakukan negosiasi tarif Paman Donald tersebut. Ya, mana tahu ya kan, 32% bisa turun pula jadi 10% dengan cara PDKT alias pendekatan. Kemudian terkait hal ini, Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di Amerika, dan para pelaku usaha nasional untuk berkoordinasi secara intensif guna persiapan menghadapi tarif resiprokal alias tarif timbal balik Donald Trump itu, bos. Nah, jadi Indonesia pun gak langsung frontal seperti Kanada dan China yang kemarin langsung membalas pajak Amerika dengan pajak tinggi pula, bos. Tapi Indonesia kali ini mumpung masih awal akan coba negosiasi terlebih dahulu. Bahkan tak cuma itu saja, Indonesia pun ternyata juga menyiapkan langkah-langkah lain, bos. Nah, langkah apa sajakah itu? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui juga untuk menghadapi hantaman tarif Amerika ini, Presiden Prabowo pun telah menginstruksikan jajaran anggotanya dari Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, bos. Khususnya terkait dengan non-tariff barrier. Tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, artinya kebijakan-kebijakan yang membuat para pengusaha dan pebisnis Amerika kesulitan mengekspor barangnya ke Indonesia itu nantinya akan lebih disederhanakan lagi. Jadi mungkin selama ini ada produk-produk Amerika yang susah masuk ke Indonesia. Mungkin karena kebanyakan aturan lah, karena kebanyakan regulasi. Nah, itu kedepannya mungkin bakal lebih disederhanakan biar masuknya lebih mudah, atau biar harganya dapat bersaing di Indonesia. Dan langkah ini pun katanya sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan daya saing dan menarik investor. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso yang mengatakan bahwa sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah Amerika, terutama yang disampaikan dalam Laporan National Trade Estimate atau NTE 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative kemarin, bos.
Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Pasalnya, 10 negara ASEAN seluruhnya bakal terdampak pengenaan tarif Amerika, ujar beliau. Nah, lantas kini pertanyaannya, produk-produk apa sajakah yang berpotensi dihantam pajaknya atau tarif bea cukainya oleh Amerika, dan apakah alasan Paman Donald ikut menghantam Indonesia? Oke, jadi perlu kalian ketahui bos, bahwa tarif yang dikenakan Amerika ini pun adalah tarif timbal balik. Karena katanya Indonesia juga mengenakan tarif terhadap barang dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Dikutip dari situs resmi Gedung Putih pada Kamis 3 April 2025 kemarin, Donald Trump pun menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal Amerika, yakni 30%. Dia mengatakan tarif itu lebih besar dari yang diterapkan Amerika untuk produk serupa, yakni 2,5%. Nah, jadi maksudnya ini saat Indonesia memajaki produk etanol Amerika sebesar 30%, sebaliknya Amerika malah memberikan tarif yang sangat rendah kepada Indonesia untuk produk etanol, yaitu hanya 2,5%. Selain itu, Donald Trump juga mempersoalkan kebijakan non-tarif. Dia menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di berbagai sektor di Indonesia. Kemudian juga perizinan impor yang sulit, hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri. Paman Donald mengatakan Indonesia telah mengenakan tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika, dan ia pun mengenakan tarif 32% untuk barang dari Indonesia yang masuk ke Amerika. Mereka mengenakan biaya kepada kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah? Ia pun mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga Amerika dan membayar utang Amerika. Dan tarif ini pun Trump sebenarnya tidak sepenuhnya melakukan timbal balik bos. Jadi timbal baliknya nggak 100%. Dia katakan dirinya hanya mengenakan tarif setengah dari apa yang diterapkan berbagai negara terhadap produk Amerika. Dia mengaku bisa saja mengenakan tarif yang setara namun enggan melakukannya. Saya bisa saja melakukan itu. Ya, tetapi akan sangat sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu, ujar beliau. Nah, jadi maksudnya jika Indonesia mengenakan tarif 64%, Amerika sebenarnya bisa saja memberikan tarif yang setara, yaitu 64%. Namun ia tidak mau karena akan membuat sulit bagi banyak negara. Dan kini, produk-produk Indonesia yang berpotensi dikenakan tarif tinggi adalah produk Indonesia yang selama ini banyak laku di pasaran Amerika bos, yaitu mulai dari mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian pakaian, alas kaki, kemudian juga lemak dan minyak nabati atau hewani, sampai dengan produk-produk olahan dari daging ikan. Bisa kalian lihat berikut yang ditampilkan oleh CNN Indonesia bos. Nah, perang dagang jilid 1 dimulai. Apakah tim khusus yang dikirimkan Indonesia ke Amerika akan berhasil melakukan negosiasi dengan Amerika dan menurunkan tarif produk-produk Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.